mana kedua-duanya sangat kasar. Sehingga saking kasarnya pakaian Rasul, kalau ternyata beliau tidur di atas pakaiannya, maka akan terbentuk garis-garis atau menapak ke wajah ataupun ke tubuh Rasul, saking kasarnya. Ya kalau kita mungkin dulu pernah, kalau zaman dulu saya suka tidur di kasur di atas tikar ya, tikar mendong ya, tikar mendong. Itu biasanya kalau kelamaan tidur itu biasanya membekas dan itu lama hilangnya. Ya. Nah, jadi Rasul pernah ketika Rasul tidur di atas di atas sebuah kain yang mana kain tersebut sangat kasar, wol tersebut sangat kasar. Sehingga menapaklah di pipi Rasul. Sehingga pada waktu itu pernah pas Rasul sedang istirahat, datanglah seorang kaisar dari Roma. Lalu kemudian beliau bertamu kepada Rasul, dan ketika itu kaisar tersebut langsung bertemu dengan Rasul. Lalu kemudian beliau bertanya, saya ingin bertemu dengan pemimpin engkau, ya, pemimpin Arab. Nah lalu kemudian disampaikanlah oleh sahabat, inilah pemimpin kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah lalu kemudian Kaisar Roma tersebut kaget, heran. Kenapa heran? Karena jauh dengan kehidupan yang dialami ataupun kehidupan yang dialami oleh kaisar tersebut. Karena beliau tidur di atas kain sutra yang sangat lembut dan ranjangnya itu bertahtakan dengan emas. Jadi pada waktu itu juga mungkin bisa dibilang orang-orang Eropa sudah mengenal yang namanya kehidupan glamor. Ya terlebih untuk para pemimpinnya. Tetapi Rasul, seorang pemimpin yang mana bukan hanya sebagai pemimpin, bisa dibilang bukan hanya pemimpin Arab, beliau adalah Sayyidul Alamin. Ya. Adalah pemimpinnya seluruh alam. Bahkan Sayyidul Qaunain disebutnya, pemimpin ya dua alam, dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Nah, tetapi kehidupan atau kesederhanaan Rasul sungguh sangat luar biasa, sampai-sampai kaisar tersebut nangis melihat kesederhanaan Rasul. Nah, maka di sini pun mungkin kiranya kita pun sebagai umat Rasul, ya kita semuanya ya sebisa mungkin kita hidup sesederhana mungkin ya. Ya mungkin walaupun saya sendiri mungkin ya manusiawi ya Pak, manusiawi kadang lihat orang ya, saya pakai motor ini, orang teman saya pakai motor ini, wah lumayan agak panas juga nih ya. Kemudian teman udah bisa bangun rumah, wah saya belum, masih gini-gini aja ya. Orang lain sudah rumahnya udah 2, saya mau masih segini-gini aja ya. Ya jadi ini mungkin ya manusiawi kita lah ya. Akan tetapi di sini tetap kita semuanya dianjurkan ataupun disyariatkan untuk tetap hidup sederhana. Artinya di sini sederhana, di sini kita semuanya jangan terlalu hidup berlebihan.
ya secukupnya, sewajarnya saja. Satu lagi apa? Biar ganjil. Wan Sa'd bin Abi Waqqas. Kemudian hadis diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, beliau berkata, inni la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah. Sesungguhnya aku adalah orang Arab yang paling pertama melemparkan dengan anak panah di jalan Allah ataupun di dalam perang fisabilillah. Walaqad kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh kami pernah berperang bersama Rasul. Malana ta'amun illa waraqul hublah. Tidak ada makanan bagi kami kecuali hanyalah dedaunan pohon kayu. Wa hadza samurru hatta in kana ahaduna, sehingga apabila salah satu di antara kami la yadha'u, membuang kotorannya, kama tad'us syat, maka kami membuang kotoran sebagaimana membuang kotorannya, ataupun kama tad'us syat, sebagaimana kambing membuang kotoran, malau khiltun, tidak ada campurannya sama sekali. Ya, jadi di sini ternyata yang pernah berperang bersama Rasul, kemudian Rasul tidak membawa makanan kecuali daun. Tadi tidak hanya Sa'ad bin Malik, tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Sa'ad bin Abi Waqqas juga pernah berperang di jalan Allah. Kemudian beliau ternyata Rasul tidak membawa makanan, terkecuali hanya dedaunan saja. Terkecuali hanya dedaunan. Padahal perjalanan jauh, kemudian membutuhkan tenaga yang ekstra. Mau berperang, coba kalau bisa dibilang, ya mohon maaf, militer atau angkatan militer, ya, angkatan militer mau di negara manapun, suplai makanannya luar biasa. Ya kalau mungkin di masa latihan, ya latihan, atau mungkin kalau mungkin di pelosok-pelosok bisa saja terjadi, ya Pak, kehabisan bekal sampai istilahnya makan dedaunan, atau mungkin makan hewan-hewan yang mungkin bukan makanan seperti katak ataupun ular. Nah, jadi di zaman Rasul ya sama dulu. Bahkan Rasul tadi tidak membawa makanan sama sekali, terkecuali hanya dedaunan. Sehingga sampai saking memang hanya makanannya hanya dedaunan, sampai-sampai kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika kami buang hajat, ketika kami BAB, maka BAB kami sama halnya seperti, istilahnya kotorannya seperti kotoran kambing, ya, seperti kotoran kambing. Artinya apa? Kita lihat kotoran kambing, ya, kotoran kambing mungkin kayak sukro, kita geprek, dalamnya warnanya apa? Kalau luarnya hijau tua, dalamnya gimana? Sama hijau tua. Atau mungkin agak kehitam-hitaman, sama dalamnya begitu. Jadi artinya kotorannya hanya satu warna, tidak ada warna lain, hijau semua. Nah sampai Rasul ke sana, atau Sa'ad bin Abi Waqqas juga sama. Ketika kami
buang hajat, maka kotoran kami ya satu warna, tidak ada warna lain. Coba kalau kotoran kita, ya, mungkin ya mohon maaf nih, ya. Jadi kalau kita lihat kotoran kita, itu mungkin dalamnya ya berbagai tekstur gitu ya. Ya, apa aja ada ya. Apa aja ada. Saking kita makanan itu memang ya serba masuk ya Bang. Dari pedas, manis, asin semuanya masuk. Ya, kalau Rasul ya tadi sampai hanya makan dedaunan saja sehingga kotorannya pun hanya berwarna hijau. Udah cukup ya Pak. Udah azan juga. Baik, mungkin itu saja untuk kajian kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita semuanya bisa hidup sederhana. Ya, sehingga ketika kita semuanya bisa hidup sederhana, ketika kita tidak punya apa-apa, ya karena yang namanya hidup kan kita semuanya tidak selamanya di atas. Ya, ketika kita tidak memiliki apa-apa, maka kita semuanya akan tetap bersyukur. Ya, tetapi ketika kita semuanya hidup, semuanya ingin serba cukup, bahkan ingin berlebihan, maka ketika kita tidak memiliki apa-apa, ketika kita jatuh miskin, naudzubillah, maka kita semuanya akan jauh daripada Allah, jauh daripada syukur. Yang ada nantinya akan kita mengeluh, ya, mengeluh dan mengeluh. Dan makanya di sini khususnya saya mengajak kepada saya pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian untuk senantiasa kita semuanya hidup sesederhana mungkin. Baik, itu saja mungkin kajian kita pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.